Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel 3M1, channel cabang tentunya. Oke, jika belum subscribe silahkan subscribe dulu tentunya. Like video ini juga sudah menonton dan merasa cocok dengan video ini. Dan cerita kali ini kita bakal membahas anime Kemono Jihen dan ini adalah episode pertama. Anime ini singkatnya menceritakan tentang seorang anak yang tentu saja bukan seorang manusia. Dia adalah anak desa yang nantinya akan dibawa oleh seorang pria menuju kota Tokyo. Dan dari situlah petualangan beserta cerita-cerita yang sangat menarik. Bagaimanakah kisah dari si bocah ini? Mari langsung saja kita lanjutkan ceritanya. Let's we go. Cerita ini akan dibuka dengan memperlihatkan para bocil yang pulang dari sekolah. Para bocil itu berjalan sambil berbincang tentang seorang pria yang berasal dari kota Tokyo yang akan datang untuk menginap di rumah salah satu bocil yang bernama Yachan atau yang biasa mereka sebut dengan Yataro. Mereka pun berpendapat kalau orang yang akan datang itu pasti akan mengajak Yataro untuk pergi ke Tokyo. Sebelum berpisah, para bocil itu lalu mengejek salah seorang bocah lainnya yang bernama Dorotabo. Scene lalu berganti kepada seorang pria yang sangatlah sial, dikarenakan ban mobilnya ternyata bocor. Dan rupanya pria itu adalah pria Tokyo, yang dibicarakan oleh para bocil sebelumnya. Dan pria ini ternyata adalah seorang detektif, yang bernama Inugami Kohachi. Tak lama kemudian, ibu pemilik penginapan sekaligus klien dari si Inugami ini pun datang untuk menjemputnya. Dikarenakan kita sendiri tahu kalau mobil dari Inugami bocor bannya. Ibu ini lalu akan kita panggil saja dengan sebutan Kanoko. Ibu Kanoko lalu mengajak Inugami untuk berbincang sembari pergi menuju penginapan menggunakan mobil dari ibu Kanoko. Rupanya alasan dari ibu Kanoko memanggil seorang detektif. Hal ini dikarenakan untuk mencari tahu tentang penyebab dari para ternak yang ludes dalam satu malam saja. Dan kasus tersebut masihlah dirahasiakan dari para anak-anak agar mereka tidak menjadi ketakutan. Bapak Inugami lalu setuju dan akan mencari tahu serta juga akan merahasiakan hal tersebut. Singkat waktu, Inugami lalu tiba di penginapan Kanoko. Semua bocil pun lalu kagum dengan terus memperhatikan Pak Inugami, terkecuali dengan si bocil Dorotabo. Pak Inugami lalu melihat Dorotabo yang tengah bekerja di ladang. Dia pun menyapanya, namun Dorotabo meresponnya dengan hanya membungkuk saja. Inugami pun bertanya tentang Dorotabo kepada Ibu Kanoko, namun Ibu Kanoko berkata kalau dia akan menjelaskannya nanti. Singkat waktu, Pak Inugami pun terlihat sedang mandi dengan sangat santuinya. Tak lama kemudian bocil yang bernama Yataro, dia kemudian masuk dan berkata kalau dia disuruh oleh ibunya, yakni Ibu Kanoko, untuk bertugas menjadi pelayan dari Pak Inugami. Yataro lalu membasuh punggung dari Inugami, sembari bertanya tentang kota Tokyo. Inugami lalu bertanya tentang Dorotabo kepada Yataro. Yataro lalu menjelaskan kalau Dorotabo adalah anak yang selalu berlumuran dengan tanah dan juga pupuk, serta dia sangatlah bau busuk sejak lahir. Kemudian setelah habis mandi, Pak Inugami pun berbincang dengan Ibu Kanoko. Dan ternyata perbincangan itu juga didengar secara diam-diam oleh Yataro. Tak disangka Inugami berkata kalau dia ingin agar Dorotabo sajalah yang menjadi pelayannya. Akhirnya saat besok hari, Ibu Kanoko menyuruh agar Dorotabo melayani Pak Inugami. Dorotabo pun akhirnya membersihkan badannya. Setelah itu dia pun menemui Pak Inugami. Akan tetapi Dorotabo melayani Pak Inugami dengan sangat santai dan juga sangat pendiam. Pak Inugami lalu memperkenalkan dirinya kepada Dorotabo, sembari berbincang dengan Dorotabo yang masihlah pendiam. Inugami menjelaskan kalau dia adalah detektif spesialis alam gaib.
Dan dia pun bertanya apakah ada hal aneh yang terjadi saat Dorotabo bekerja di ladang. Dorotabo pun lalu mengatakan kalau hal aneh yang Inugami maksud adalah pasti tentang bangkai hewan ternak. Inugami pun terkejut dikarenakan sebelumnya Ibu Kanoko berkata kalau hal ini tidak diketahui oleh anak-anak. Dorotabo pun menjelaskan kalau dialah orang yang difungsikan atau ditugaskan untuk membersihkan bangkai hewan itu. Dorotabo lalu mulai menjelaskan kalau hewan yang mati kebanyakan organ dalamnya telah dimakan oleh sesuatu. Mendengar penjelasan tersebut membuat Inugami sangatlah kagum dengan Dorotabo. Hari pun berganti kemudian, lalu terlihat Pak Inugami dan juga Dorotabo yang kini saling bekerja sama dalam melakukan pekerjaan, sembari terus melakukan penyelidikan. Dan hal itu membuat Yetaro menjadi sangat kesal dengan Dorotabo yang semakin dekat dengan Pak Inugami. Lalu saat sedang membantu Dorotabo bekerja di ladang, Pak Inugami lalu bertanya kepada Dorotabo tentang kalung yang digunakan oleh Dorotabo. Dorotabo pun menjelaskan kalau kalung itu sudah ada saat dia masih bayi, dan kemungkinan itu adalah milik orang tuanya. Karena rupanya Dorotabo adalah anak yang dibuang oleh kedua orang tuanya. Kemudian saat dilihat oleh Pak Inugami, Inugami pun terkejut sembari menjelaskan kalau kalung itu adalah batu ginjal jiwa yang sangatlah berharga. Untuk itulah Pak Inugami berasumsi kalau Dorotabo tidaklah dibuang oleh kedua orang tuanya. Pak Inugami lalu bertanya, apakah Dorotabo ingin bertemu dengan kedua orang tuanya? Sembari menggenggam kalungnya, Dorotabo pun berkata kepada Inugami, mungkin dia ingin bertemu dengan kedua orang tuanya. Cerita pun berlanjut. Terlihat Yetaro yang sangatlah kesal dengan Dorotabo, dikarenakan Dorotabo lah yang disukai oleh Pak Inugami dan bukan dirinya. Yetaro pun mengetahui Dorotabo kalau Dorotabo adalah anak yang dibuang. Mendengar perkataan itu, Dorotabo menjadi sangat tidak terima dan juga sangat kesal. Dia pun lantas memukul Yetaro, hingga secara tidak sengaja kalungnya pun terlepas dari tangannya atau dari lehernya. Seketika sosok Dorotabo berubah menjadi sangatlah menyeramkan. Hal itu membuat Yetaro berlari ketakutan. Dan Dorotabo pun kembali memegang kalungnya, hingga membuat tubuhnya kembali menjadi manusia biasa. Pak Inugami lalu menghampiri Dorotabo yang kini telah menyendiri. Dorotabo lalu berkata kalau ternyata dirinya lah pelaku yang telah menghabisi para hewan ternak. Namun Pak Inugami kemudian menjelaskan suatu hal yang tidak terduga, kalau ternyata Pak Inugami memiliki ekor juga. Pak Inugami lalu menjelaskan bahwasannya orang-orang seperti dia dan Dorotabo disebut sebagai siluman. Dan para siluman tidak pernah menjalin kontak langsung dengan para manusia, walaupun mereka sendiri hidup berdampingan dengan para manusia. Akan tetapi belakangan ini, ada siluman yang mulai berinteraksi dengan manusia secara terang-terangan. Misalnya mereka membuat anak. Dan rupanya Dorotabo adalah iblis berdarah campuran antara Gold dan juga manusia. Dan anak campuran itu disebut dengan sebutan anak hibrida. Pak Inugami sendiri adalah siluman rakun. Inugami juga berkata kalau kalung batu ginjal jiwa yang ditinggalkan oleh orang tua Dorotabo berfungsi untuk menyegel nafsu iblis dari Dorotabo. Dan rupanya bukan Dorotabo yang menyerang para ternak, melainkan sosok siluman lainnya. Kemudian terlihatlah Yetaro yang sedang berlari dikarenakan ketakutan. Tak lama kemudian dia pun diserang oleh dua sosok siluman. Untung saja Inugami dan juga Dorotabo lalu datang menolong. Dan dengan sangat santunya, Dorotabo pun membantai para siluman itu. Tak berselang lama muncullah sosok siluman rusa yang menyerang dengan sangatlah ganas. Hanya saja Dorotabo dengan sangat lincah menghabisi siluman rusa itu.
Mereka pun pulang sambil membawa Yataro yang pingsan. Di jalan, Dorotabo berkata kalau dirinya sudah tidak bisa tinggal di tempat itu. Hal ini dikarenakan Yataro telah tahu siapa dirinya sebenarnya. Tak disangka Inugami lalu menodong Dorotabo dengan pistol sembari berkata kalau Ibu Kanoko sebenarnya meminta agar Dorotabo dibunuh. Karena Ibu Kanoko sebenarnya sudah tahu siapa Dorotabo sebenarnya. Hal ini dikarenakan Dorotabo telah dititipkan oleh kedua orang tuanya kepada Ibu Kanoko saat dia waktu masih bayi. Sebelum ditembak, Inugami pun menanyakan nama asli dari Dorotabo. Dan Dorotabo pun menjawab kalau nama aslinya adalah Kabane. Dan Kabane pun ditembak mati oleh Pak Inugami. Setelah itu, Pak Inugami lalu membawa pulang Yataro dan juga mayat dari Kabane. Ibu Kanoko pun sangatlah bersedih dikarenakan dia terpaksa menyuruh Inugami untuk membunuh Kabane. Mayat Kabane pun dibawa oleh Pak Inugami. Akan tetapi di jalan, Kabane pun tiba-tiba bangkit dari kematiannya. Dan rupanya, Inugami menjelaskan kalau Kabane sebagai seorang siluman tidak bisa mati, walaupun dirinya dibunuh. Hal ini dikarenakan para siluman hanya akan mati jika lehernya dipenggal. Tak disangka Pak Inugami ternyata membawa Kabane menuju kota Tokyo. Lalu mereka pun sampai di toko, kantor sekaligus rumah dari Pak Inugami. Kabane pun disuruh untuk mengganti pakaiannya dengan baju yang lebih modern. Tak berselang lama kemudian, muncullah dua orang bocah laki-laki dan juga bocah perempuan. Dan memperlihatkan Kabane yang berkenalan dengan kedua bocah yang juga tinggal bersama Pak Inugami. Kedua bocah ini bernama Akira dan juga Shiki. Inugami lalu kembali menegaskan bahwasannya para siluman selalu bergerak dengan menghindari kontak langsung dengan para manusia. Akan tetapi beberapa siluman masihlah tetap melakukan kontak dengan manusia. Dan sudah merupakan tugas dari Inugami untuk membereskan segala masalah yang dibuat oleh para siluman. Pak Inugami lalu bertanya, apakah Kabane mau untuk bekerja di kantornya? Inugami lalu berkata kepada Shiki dan Akira, kalau Kabane adalah anak hibrida atau anak campuran antara gold dan juga manusia. Dan rupanya Shiki juga adalah anak hibrida, namun masih tidak dijelaskan kalau Shiki ini anak campuran antara manusia dan juga siluman apa. Shiki lalu marah-marah dikarenakan bajunya dipakai oleh Kabane. Kabane pun hendak untuk melepaskan bajunya dan dikembalikan kepada Shiki. Namun Shiki menolak untuk memakai bajunya kembali dikarenakan bajunya telah digunakan oleh Kabane. Lalu saat Inugami membahas tentang tempat tidur untuk Kabane, Shiki pun langsung dengan tegas menolak untuk berbagi kamar tidur dengan Kabane. Shiki pun menyuruh agar Kabane tidur saja di sofa. Akira lalu berkenalan dengan Kabane, dan Kabane pun membalas dengan berkata kalau Akira adalah gadis yang sangat cantik. Tidak disangka Akira lalu marah kepada Kabane, dikarenakan rupanya Akira adalah seorang anak lelaki. Scene lalu berganti saat Shiki dan Kabane tengah duduk bersama. Di situ Shiki berkata kalau walaupun mereka berdua adalah sama-sama anak hibrida, namun mereka tidak akan berteman. Namun setelah itu, Shiki pun membagi pizzanya dengan Kabane. Shiki juga sangat kaget saat tahu kalau Kabane belum pernah memakan pizza. Shiki pun memaksa agar Kabane untuk merasakan pizzanya. Scene pun berganti saat Shiki dan Akira tengah berada di kasur mereka masing-masing. Di situ Shiki bertanya kepada Akira, kenapa Pak Inugami menyukai Kabane dan membawanya tinggal bersama. Akira pun menjawab, kalau jika Kabane dibawa ke situ, maka Kabane pasti sudah tidak memiliki rumah, sama seperti mereka. Akira pun berpendapat, kalau pasti Kabane pastilah sangatlah kuat, atau dia dikasihani oleh Inugami, sehingga dia dibawa ke tempat itu untuk tinggal. Scene pun berlanjut, terlihat Kabane yang tengah berjalan.
Tak lama kemudian dia pun terjatuh, dikarenakan kakinya tersangkut oleh sebuah benang. Rupanya benang itu adalah benang yang dibuat oleh Shiki. Shiki lalu bertanya, kenapa Pak Inugami membawa Kabane ke situ? Kabane pun menjawab kalau dia dibawa ke sini dikarenakan dirinya tidak bisa untuk tinggal di rumah lamanya lagi. Shiki lalu menganggap kalau Kabane telah dibuang oleh kedua orang tuanya. Kabane pun melepaskan kakinya dari benang buatan Shiki, sehingga membuat dagingnya terlepas. Kabane lalu berkata kepada Shiki kalau dia tidak dibuang oleh kedua orang tuanya. Setelah itu Shiki pun sangatlah terkejut, dikarenakan Kabane tidak merasakan sakit. Ditambah luka dari Kabane pun hilang seketika. Lalu saat besok hari, mereka semua pun pergi menuju sebuah rumah yang sudah ada banyak sekali polisi dan petugas medisnya. Dan mereka semua pun masuk dengan menggunakan identitas sebagai seorang spesialis. Di dalam mereka dijelaskan kalau di dalam ruangan terdapat seorang ibu, anak dan juga seorang kru penyelamat yang sudah disinggapi oleh para kawanan serangga Sanshi. Pak Inugami pun menyuruh agar para kru penyelamat keluar dari situ agar mereka dapat bertindak. Pak Inugami lalu menjelaskan kalau serangga Sanshi adalah siluman yang tidaklah berbahaya, namun memiliki sebuah santapan favorit, dan makanan itu haruslah diangkat agar para siluman atau serangga siluman itu dapat hilang. Shiki lalu mengajukan dirinya untuk menyingkirkan makanan dari serangga tersebut. Shiki pun menggunakan kemampuannya untuk menghasilkan benang-benang dan membuat sebuah sarang laba-laba. Hanya saja para serangga itu dengan cepat memakan habis benang-benang dari Shiki. Selanjutnya Kabane lah yang mengajukan dirinya untuk masuk ke dalam ruangan tersebut. Dan walaupun sangatlah berbahaya, Inugami mengizinkan Kabane untuk melakukan hal itu. Dan Kabane pun langsung masuk ke ruangan tersebut. Dan tak berselang lama, para serangga pun langsung mengerogoti tubuh dari Kabane. Pak Inugami lalu menjelaskan kalau Gold tidak memiliki darah, sehingga serangga Sanshi tidak akan berbahaya bagi Kabane. Tak hanya itu saja, Gold juga tidak memiliki rasa sakit. Setelah itu, Kabane pun berhasil mengangkat makanan dari para serangga Sanshi itu, sehingga serangga itu pun hilang sekejap. Kabane pun berhasil menyelamatkan para korban. Setelah selesai, ternyata makanan favorit dari serangga Sanshi adalah sebuah sepatu. Namun Pak Inugami kembali menegaskan kalau makanan favorit dari serangga Sanshi sebenarnya adalah rasa bersalah. Tak lama kemudian putra dari keluarga korban langsung datang untuk berterima kasih secara langsung. Anak itu lalu diminta oleh Pak Inugami agar menyuruh agar adiknya mengembalikan sepatu itu. Hal ini dikarenakan sepatu itu adalah sebuah barang curian. Anak itu lalu bercerita kalau dia berasal dari keluarga yang kesulitan untuk bertahan hidup. Ibunya juga selalu memakai sepatu yang lusuh. Hingga suatu ketika adiknya memberikan ibunya sebuah sepatu baru. Dia pun langsung tahu kalau sepatu itu adalah barang curian yang telah dicuri oleh adiknya. Dan dia pun memarahi adiknya, hingga membuat adiknya merasa bersalah. Dan dari rasa bersalah tersebut, hal itu memunculkan serangga Sanshi. Mendengar cerita itu, membuat Kabane kembali teringat dengan keluarganya. Dia pun lalu bertanya kepada Pak Inugami, jika dia bekerja di tempat Pak Inugami, apakah dia bisa bertemu dengan kedua orang tuanya nanti? Pak Inugami pun setuju. Kemudian saat sudah pulang, Shiki mulai terbuka kepada Kabane. Shiki pun bercerita kalau dia adalah anak dari siluman laba-laba Aranke. Namun Shiki berpikir kalau ibunya mungkin sudah mati atau telah kabur dan membuang dirinya. Akan tetapi Kabane berpikir kalau mungkin saja ibu dari Shiki masihlah hidup dan sedang mencari Shiki. Shiki lalu pergi untuk tidur. Namun dia berkata kepada Kabane agar ikut tidur di kamarnya.
Setelah itu kita pun melihat Pak Inugami yang sedang berteleponan dengan seseorang. Inugami di situ berbicara mengenai Kabane yang telah dia rekrut dan juga Kabane yang memiliki batu ginjal jiwa. Hal itu membuat orang misterius yang ditelepon oleh Pak Inugami menjadi terkejut dan tersenyum dengan sangat jahat. Terlihat Pak Inugami yang berkata kalau Shiki haruslah mengantarkan Kabane kepada Inari. Jadi Inari ini merupakan wanita yang ditelepon oleh si Inugami pada episode sebelumnya. Akan tetapi Shiki sedikit keberatan. Hal ini dikarenakan dia tidak suka berurusan dengan si Inari. Inugami lalu membahas kalau Inari adalah seorang kemono atau seorang siluman yang memegang kekuasaan di kepolisian. Untuk itulah Inugami dan juga Inari sering bekerja sama. Sebelum diantarkan oleh Shiki dan juga Akira menuju kantor polisi untuk menemui si Inari, Inugami sempat memberikan Kabane sebuah jimat keberuntungan. Scene pun berganti ke kantor polisi. Terlihat kalau semua anggota kepolisian sangatlah menghormati Nona Inari yang datang bersama dengan asistennya. Inari lalu memberikan para polisi itu hadiah berupa aroma pesona dari dirinya yang membuat semua polisi di situ boom. Cerita pun berlanjut kepada si Kabane yang diantar oleh Akira dan juga Shiki. Di jalan Kabane bertanya, kenapa terdapat banyak orang di tempat itu? Akira pun menjawab kalau hal tersebut dikarenakan tempat itu adalah sebuah kota bernama Kota Tokyo yang telah mereka tinggali sekarang ini. Dan akhirnya mereka pun sampai di kantor polisi Shinjuku dan mereka bertiga langsung masuk ke dalam kantor itu. Di dalam bagian informasi, Shiki berkata kepada seorang polisi kalau mereka ada janji dengan bertemu Nona Inari. Akan tetapi polisi itu malah berkata kalau mereka tidak mendapatkan informasi kalau Shiki dan kawan-kawan akan bertemu dengan Nona Inari. Shiki pun amatlah kesal. Namun asisten dari Nona Inari, yakni yang bernama Kon pun datang dan langsung berkata kepada si polisi kalau mereka memiliki janji. Dia pun lalu bertanya kepada mereka bertiga, siapa yang merupakan si Kabane. Kabane pun lalu disuruh untuk ikut menemui Nona Inari. Namun Shiki dan Akira tidak diizinkan untuk ikut. Pada akhirnya Kabane sajalah yang pergi untuk menemui Nona Inari. Lalu saat sampai, Kon dengan kasar menendang si Kabane ke ruangannya si Inari. Kabane pun disapa oleh si Nona Inari. Inari lalu berkata kalau dia sudah mendengar banyak hal tentang Kabane dari si Inugami. Kabane pun hanya merespon pembicaraan itu dengan wajah yang sangat polos dan dingin. Dia pun berkata, iya. Inari lalu membahas tentang batu kehidupan atau batu ginjal jiwa milik Kabane. Inari kemudian meminta untuk melihat batu kehidupan milik Kabane itu. Dan Kabane pun memperlihatkan batu itu kepada Inari. Inari pun sangat terpukau dengan batu tersebut. Inari lalu bertanya apakah Kabane tahu fungsi dari batu itu. Kabane pun berkata kalau batu itu berfungsi untuk mencegahnya berubah menjadi seorang gold atau monster. Inari lalu menjelaskan kalau mereka para siluman atau para kemono mengambil mental, fisik, emosional dan juga sensorik dan juga energi dari para manusia untuk bisa bertahan hidup. Inari pun menjelaskan kalau dirinya dan juga Inugami tidaklah selalu rukun-rukun saja, namun mereka membantu para manusia agar bisa menolong para kemono. Inari pun berkata kalau dengan mempunyai salah satu batu kehidupan itu, maka para kemono tidak lagi memerlukan manusia. Mendadak kepala dari Kabane pun dipenggal oleh si Kon. Dan Inari pun menyuruh para polisi untuk mengambil kepala dari si Kabane dan membuang badannya. Setelah itu Kon langsung menyarankan agar dirinya sajalah yang membawa koper berisi kepala dari Kabane itu.
Inari pun sangat senang dan berkata kalau Kon adalah gadis yang baik. Inari pun menitipkan kepala Kabane kepada si Kon untuk nanti diantarkan kepadanya nanti. Inari juga menyuruh agar Kon mengurus teman-teman dari Kabane. Sementara itu terlihat kalau Shiki sangatlah geram dikarenakan menunggu terlalu lama. Mendadak Kabane muncul dengan membawa sebuah koper. Loh, ada yang aneh. Shiki pun sangatlah marah dikarenakan Kabane terlalu lama berurusan dengan si nenek Kitsune alias si Inari. Saat mendengar sebutan nenek Kitsune, wajah dari Kabane pun berubah menjadi wajah seekor rubah. Dan rupanya itu adalah Kon yang tengah menyamar. Tentu saja Shiki dan Akira sangatlah terkejut dan dengan kekuatan api dari Kon pun menyerang Akira dan juga Shiki dengan sangatlah brutal. Shiki pun sangatlah marah dikarenakan Kon bisa membunuh semua orang yang ada di tempat itu. Namun Kon berkata kalau semua manusia yang berada di tempat itu telah terkena pesona dari Inari, sehingga Inari dengan bisa leluasa menyuruh dan memerintahkan semua orang, sehingga mereka semua tidak akan merasakan apa-apa. Bahkan mereka semua hanyalah seperti boneka saja yang tidak dapat merasakan kesakitan. Kon pun kembali menyerang mereka lagi. Untung saja Shiki dapat membuat pertahanan. Shiki juga menggunakan kekuatan benangnya dan berhasil mengambil koper dari tangan si Kon. Lalu saat dibuka, mereka berdua pun sangatlah kaget saat melihat kepala dari Kabane yang berada di koper itu, sampai-sampai membuat Akira pingsan. Kon juga sangatlah marah dikarenakan kopernya telah direbut, sehingga tanpa ragu Kon mulai mencari dan menyerang ke segala arah dengan sangatlah brutal. Sementara itu Shiki telah membawa Akira dan juga Kabane untuk bersembunyi. Kabane lalu berkata kepada Shiki agar Shiki melemparkan kepalanya kepada si Kon agar dia bisa mengalahkannya. Tentu saja Shiki tidak setuju dengan hal itu dikarenakan Kabane kini tinggal kepala saja dan mana mungkin seekor kepala dapat bisa mengalahkan Kon. Namun Kabane meyakinkan Shiki agar percaya kepadanya. Dan setelah berpikir Shiki pun akhirnya percaya. Shiki lalu mendatangi Kon dan dia pun langsung melemparkan kepala Kabane kepada si Kon itu. Kabane pun dengan cepat langsung menggigit si Kon dan membuat Kon pun langsung tumbang. Shiki pun heran dikarenakan semua situasi kembali normal tanpa ada satupun korban. Dan Shiki pun langsung sadar kalau semua itu hanyalah ilusi yang ditanamkan di dalam mereka semua lewat sebuah bintul. Kabane pun lalu meminta Shiki untuk memberikannya sebuah ruang dan sangat luar biasa. Kabane di situ memulihkan tubuhnya tanpa ada lecet satupun. Shiki pun sangatlah kaget dan tidak percaya dengan kekuatan dari Kabane. Dia pun memberikan jaketnya kepada Kabane untuk Kabane pakai, dan mereka pun melakukan tos sebagai seorang teman. Setelah selesai, mereka bertiga pun keluar dan langsung dihampiri oleh Inugami. Dan ternyata Inugami sudah tahu kalau hal ini pasti akan terjadi. Pak Inugami lalu bertanya kepada Kabane, di manakah jimat keberuntungan yang telah dia kasih kepada Kabane sebelumnya? Kabane pun menjawab kalau jimat itu telah diambil oleh si Inari. Beralih kepada Nona Inari yang tengah memandang batu kehidupan yang telah dia ambil dari Kabane sebelumnya. Tanpa disangka batu itu lalu berubah menjadi mainan monyet. Inugami pun menelepon si Inari dan Inugami pun menyinggung Inari yang telah berkhianat. Dan rupanya yang diambil oleh Inari dari Kabane hanyalah jimat dari Inugami dan batu kehidupan masihlah tersimpan oleh si Kabane di dalam mulutnya. Mengetahui hal itu, Nona Inari pun sangatlah marah dan dia pun langsung mengamuk. Dia pun pergi dengan sangat bergaya. Kembali kepada Inugami dan juga para bocah, dia pun mengajak mereka bertiga untuk memakan makanan bersama. Setelah itu terlihatlah Kon yang terluka.
dengan sangat cukup parah akibat digigit oleh Kabane sebelumnya. Kon rupanya masihlah bertekad untuk bisa mengambil kembali kepala dari Kabane, walaupun dirinya sekarang terluka parah. Lalu saat sedang berjalan pulang, Inugami menjelaskan bagaimana mereka bisa mendapatkan pekerjaan, yakni dengan cara mulut ke mulut, serta dari tanda dan juga cahaya yang berfungsi untuk menarik perhatian dari para siluman atau manusia yang telah diperdaya oleh para siluman. Sebagai contoh seperti para polisi di kantor polisi tadi. Mereka lalu didatangi oleh Kon, akan tetapi Kon pun pingsan dikarenakan dia terluka. Mereka pun membawa Kon masuk, serta memberikan Kon makanan berupa pizza. Akan tetapi Kon tetap berusaha untuk bisa mengambil kepala dari Kabane. Inugami pun menenangkan Kon. Lalu tak lama kemudian seorang manusia datang ke situ. Rupanya orang itu juga telah dipengaruhi oleh kemono atau oleh siluman. Dan terlihat kalau pria itu datang ke bar dan juga dia minum-minum di situ. Kabane pun bertanya, kenapa separuh dari kantor ini adalah sebuah bar? Shiki pun menjawab kalau sebelum Inugami menerima mereka, dia menjalankan bisnis detektif bersama dengan seorang rekan. Dan bar ini dulunya dikerjakan oleh rekannya tersebut. Pria sebelumnya mendadak berkata kalau dia menyukai seorang wanita, akan tetapi dia sama sekali tidak mengetahui apapun tentang wanita itu. Akira lalu berkata kalau itu adalah sebuah cinta. Kabane pun bertanya, apa itu cinta? Dia juga meminta kepada Inugami agar kasus pria tadi diserahkan kepadanya, supaya dia bisa menemukan dan mengerti tentang apa itu cinta. Inugami pun menyerahkan kasus pria itu kepada Kabane. Dia juga menyuruh Shiki dan juga Akira untuk membantu Kabane dalam menyelesaikan kasusnya itu. Inugami juga berkata kepada Kon, jika Kon membantu pekerjaan mereka, maka dia akan memberikan kepala Kabane sebagai hadiahnya. Si pria pun setuju dan memperkenalkan namanya, yakni Yoruno. Namun mendadak saat Yoruno melihat seekor tikus, dia pun langsung menghabisi tikus itu layaknya seekor kucing. Setelah membunuh tikus itu, Yoruno berkata kalau dia mengumpulkan para tikus untuk diberikan kepada si wanita yang dia sukai, yang bernama Mao-chan. Inugami yang melihat hal itu, dia pun langsung tahu kalau Yoruno dipengaruhi oleh siluman kucing. Scene pun berganti kepada Akira yang diminta oleh Pak Inugami agar tidak usah ikut dalam kasus kali ini. Dikarenakan ternyata Akira ini sangat tidak suka dengan sesuatu yang menakutkan dan juga menjijikan. Inugami pun bertanya, jikalau nanti Kabane dan juga Shiki terjebak di situasi yang menakutkan, apakah Akira bisa menolong? Akira pun tak dapat menjawab. Dia pun berpikir kalau dirinya sudah tidak dibutuhkan lagi. Namun Inugami tidak menggubris hal itu. Cerita pun berganti kepada Yoruno, Kabane dan juga dua bocah lainnya yang tengah menunggu Mao-chan di tempatnya bekerja. Dan dikarenakan tempat kerja dari si Mao-chan adalah tempat hiburan bagi orang dewasa, maka para bocil-bocil tentu saja tidak dapat masuk. Tak lama kemudian ketiga bocil itu melihat seekor kucing dan sudah dapat dipastikan kalau itulah siluman atau kemono kucing yang telah mempengaruhi si Yoruno. Lalu tanpa pikir panjang, Yoruno, Kabane dan juga Shiki langsung mendatangi Mao-chan atau si kucing tadi. Dan Kabane pun menjelaskan kalau Yoruno jatuh cinta kepada dirinya. Tentu saja Yoruno yang seorang manusia sangatlah kaget saat tahu kalau kucing itu adalah wanita yang dia cintai. Setelah itu datanglah kucing-kucing lain yang juga tergila-gila sama si Mao-chan ini. Yang ternyata para kucing-kucing itu juga merupakan para manusia yang telah berubah menjadi si kucing setelah sekian lama tergila-gila sama si Mao-chan ini. Mendadak Kon muncul dari atas dan langsung menangkap si Mao-chan. Kon lalu mempertemukan Mao-chan dengan Yoruno. Dan walaupun sudah tahu kalau Mao-chan adalah seekor siluman kucing, Yoruno tetap menyukainya.
serta memberikannya beberapa tikus yang telah dia tangkap sebelumnya. Yoruno menjelaskan kalau sebelum bertemu dengan si Mao-chan, dia ini tidaklah memiliki apa-apa dan selalu sendirian, hingga Mao-chan menyinari kehidupannya. Yoruno pun juga rela untuk diubah menjadi seekor kucing, asalkan dia bisa hidup dengan Mao-chan. Melihat hal itu, Mao-chan pun terpukau. Setelah itu, terlihatlah mereka bertiga yang telah menyelesaikan kasus tersebut dan berjalan pulang. Setelah sampai, Inugami pun menempati janjinya kepada si Kon dengan memberikan Kon kepala dari Kabane. Dan tentu saja kepala itu adalah kepala palsu yang dibuat oleh si Inugami untuk menipu si Kon. Lalu saat besok hari telah tiba, terlihatlah kabar kalau si Yoruno telah menikah dengan si Mao. Shiki sangatlah tak habis pikir dengan hal tersebut. Sementara Akira merasa kagum dengan Kabane yang sudah menyelesaikan kasus dengan sangat baik. Lalu setelah itu Akira pun meminta Inugami untuk memberikan sebuah kasus kepadanya dan juga kepada si Kabane. Inugami pun memberikan mereka sebuah misi untuk pergi mengecek sungai di bawah Shibuya, dikarenakan banyak pekerja konstruksi yang meninggoy dengan sangat tidak wajar di tempat itu. Inugami pun menegaskan kalau itu adalah kasus yang akan sangatlah menakutkan dan juga menjijikan, dan juga tentu saja sangatlah jorok. Inugami pun bertanya kepada Akira dan juga Kabane apakah mereka bisa menyelesaikan misi itu. Akira dan juga Kabane pun menerima kasus tersebut. Kemudian terlihatlah Kabane yang sudah ada di tempat lokasi kasus itu berada. Dan terlihat kembali kalau Inugami memberitahu bahwasannya sungai Shibuya ini dulunya ada penghuni aslinya. Tak lama kemudian Akira pun muncul dengan pakaian anti kotor. Namun dikarenakan tempat itu sangatlah licin, akhirnya Kabane dan Akira pun masuk tanpa menggunakan baju anti kotor. Mereka berdua pun masuk dan mencari penduduk asli dari sungai itu untuk bisa bernegosiasi. Tiba-tiba ada makhluk seperti lintah yang muncul di kepala si Kabane, dan Kabane pun membuang makhluk itu. Akira pun heran dikarenakan Kabane membuang makhluk itu tanpa membunuhnya, dan Kabane pun menjawab kalau dia tidak akan membunuh mereka dikarenakan makhluk itu tidak menyerangnya. Saat berjalan, Akira menceritakan tentang kakaknya, dan rupanya Akira dan juga kakaknya serta kliennya tinggal jauh di dalam pegunungan Aomori. Dan di desa mereka, semua penduduknya adalah penduduk perempuan, dan anak laki-laki hanya lahir sekali setiap 100 tahun. Akira dan kakaknya selalu saling menjaga, terutama kakaknya yang lebih kuat dari si Akira. Dan rupanya Akira beserta kakaknya melarikan diri dari desa, namun mereka terpisah. Dan untuk itulah Akira pergi ke tempat si Inugami, dengan harapan kalau dia suatu saat bisa bertemu dengan kakaknya lagi. Setelah mendengar cerita dari si Akira, Kabane pun bertanya apakah Akira dapat mengendalikan salju dan juga es. Akira pun menjawab kalau dirinya bisa melakukan hal itu, namun dia hanya dapat membekukan air saja. Tiba-tiba mereka berdua diserang oleh seekor kemono katak. Untung saja seekor rakun datang dan membantu. Dan rupanya rakun itu adalah utusan dari si Inugami. Rupanya Inugami menulis surat kalau Akira dan juga Kabane kini harus memancing para kemono katak dengan menggunakan darah. Setelah itu mereka pun harus menghabisi semua kemono yang ada di tempat itu. Dikarenakan para kemono itu telah kehilangan akal sehat dan telah menjadi sangatlah liar. Setelah itu Akira langsung menyiram darah ke sungai untuk memancing para kemono katak agar datang. Lalu para katak pun bermunculan. Kabane dan rakun yang tadi pun langsung berusaha untuk membantai para kemono itu. Sementara itu Akira masihlah sangat ketakutan. Lalu pada saat Kabane dan juga si rakun terpojok, Akira pun akhirnya mengeluarkan kekuatannya dan membuat semua hal yang ada di tempat itu menjadi beku, termasuk si Kabane. Si rubah lalu terlihat menemui si pemimpin dari para kemono katak tadi, dan rupanya rubah itu adalah Inugami itu sendiri.
Dan rupanya misi untuk membantai para Kemonokatake itu telah diminta langsung oleh pimpinan mereka si kata Kemono itu. Dikarenakan para Kemonokatake itu sudah kehilangan akal sehat dan telah menjadi liar. Sekarang terlihatlah Kabane yang tengah bersih-bersih di lorong. Di mana lorong itu ada sebuah pintu yang sangat dilarang oleh Inugami untuk dibuka. Akan tetapi sebuah tangan mendadak menarik Kabane ke dalam pintu itu. Beralih kepada Inugami yang bertanya tentang Kabane kepada Akira dan juga Shiki. Dan saat tahu kalau Kabane berada di lorong, Inugami pun serta Shiki dan juga Akira langsung bergegas mengecek ke situ. Ternyata mereka menemukan Kabane yang tengah melayani seorang pria bernama Mihai. Akira dan Shiki lalu melihat pria itu dan juga sangatlah terkejut. Dikarenakan selama mereka tinggal di kantor itu, mereka baru tahu kalau ada orang lain yang juga tinggal di situ. Rupanya Mihai adalah seorang vampir yang bekerja di bagian TI untuk kantor detektifnya si Inugami ini. Inugami beserta ketiga bocil lalu keluar. Inugami pun kemudian menjelaskan kalau Mihai adalah kenalannya yang sangatlah pintar dan dia juga tidak bisa menua dan hampir mendekati abadi dikarenakan dia adalah seorang vampir. Namun Mihai kecanduan bermain game Jepang dan alasan dari Inugami mempekerjakan Mihai di kantornya dikarenakan ternyata Inugami sangatlah payah dalam hal menggunakan teknologi. Dan rupanya Mihai juga adalah orang yang membuat situs web kantor mereka, serta dia juga yang selalu memastikan agar data ponsel dari mereka semua tidak bocor kepada Inari. Setelah itu Akira dan juga Shiki mendatangi Mihai di ruangannya. Akira dan Shiki berencana agar Mihai melepaskan Kabane yang diperlakukan layaknya seorang budak. Mihai pun setuju, namun dengan syarat kalau Shiki harus menang tanco darinya. Dan benar saja Shiki pun dikalahkan dengan sangat gampangnya oleh si Mihai. Bahkan Kabane yang ikutan melawan Mihai juga dibuat kalah dalam sekejap. Karena kalah tanco, Shiki pun bertanya kepada Inugami. Dan rupanya sebagai seorang vampir yang sangat cerdas, Mihai juga memiliki kekuatan yang luar biasa. Di lain tempat, Kabane tengah memikirkan kekalahannya saat beradu panco dengan si Mihai. Lalu saat sedang duduk di taman, Kabane dihampiri oleh Kon. Di situ Kon bercerita kalau setelah dirinya mengambil kepala dari Kabane, dia pun pergi kepada Nona Inari. Rupanya sudah ada siluman lain yang telah menggantikan Kon sebagai asisten dari si Inari. Dan sekarang Kon tidak lagi dibutuhkan oleh Inari. Setelah itu Kabane pun meminta agar Kon melawan dirinya dan pertarungan pun dilakukan. Hanya saja Kon berhasil dikalahkan oleh si Kabane dan membuat dirinya menangis. Tentu saja sebagai anak yang baik, Kabane pun menenangkan si Kon itu. Lalu di kantor, Inugami terkejut dikarenakan untuk pertama kalinya Mihai keluar dari kamarnya. Rupanya Mihai keluar dikarenakan dirinya sudah tidak dapat lagi bermain game. Dikarenakan ternyata pergelangan tangannya dipatahkan oleh Kabane saat beradu panco sebelumnya. Dan dia memerlukan waktu selama seminggu agar pergelangan tangannya bisa sembuh. Mihai pun akan membantu pekerjaan dari Inugami selama dia memulihkan tangannya. Di tempat Kabane, dia menemani Kon hingga malam hari. Kabane lalu berkata kepada Kon kalau dia bisa datang ke tempatnya Inugami untuk tinggal sementara. Namun Kon menolak dikarenakan siluman rubah tidak dapat hidup bersama dengan siluman rakun. Kabane pun lalu berkata kalau dia harus pergi untuk membeli makan malam, dan setelah selesai dia akan kembali lagi kepada Kon. Kon pun senang dan berkata kalau dia akan menunggu Kabane di tempat itu. Lalu saat sudah pulang, Shiki pun langsung berkata kepada Kabane kalau mereka memiliki pekerjaan untuk dilakukan. Selain itu, Shiki juga menunjukkan kemampuan barunya yang dapat menghilang.
Dan setelah dilihat oleh Mihai, Mihai pun berkata kalau Shiki adalah keturunan dari Arachne. Setelah itu misi pun dilakukan dengan dipandu oleh Mihai. Misi kali ini adalah pergi ke pabrik Bukbite Elektronik, di mana sudah ada 16 kasus bunuh diri, yang mana hal itu sangatlah tidak wajar. Dan ketiga bocil ini diberikan misi untuk masuk dan mencari informasi di dalam pabrik itu. Dan ternyata misi ini dilakukan oleh Mihai secara sepihak, dikarenakan ternyata Mihai telah mengurung Inugami di kamarnya. Di sisi lain, Shiki dengan mode yang tidak terlihat, dia pun berhasil masuk dengan membawa mobil kontrol milik Mihai, yang juga tidak terlihat, sangatlah canggih serta dipasangi kamera, sehingga Mihai dapat memantau pergerakan dari si Kabane. Shiki lalu mengintip dari sebuah jendela, dan dia pun melihat kalau ada banyak pekerja yang tengah bekerja, namun dengan wajah yang sangat tegang. Tiba-tiba salah seorang pekerja berlari keluar, namun dia dihentikan oleh manajer Kaga. Pekerja itu pun dibawa pergi oleh manajer tersebut menuju suatu ruangan, dan tentu saja Shiki juga mengikuti mereka berdua secara tidak terlihat. Rupanya pekerja itu dibawa ke ruangan yang terdapat seekor kemono nyamuk yang langsung mengisap otak dari pekerja itu. Mihai lalu bertanya kepada Inugami mengenai kemono nyamuk, dan Inugami pun berkata kalau itu adalah Kanoba, siluman yang memiliki nafsu makan terhadap otak manusia. Sehingga dengan menyedot otak manusia, maka para manusia atau para pekerja akan tetap hidup, namun mereka tidak memiliki pikiran lagi. Shiki yang tahu kalau lawan mereka adalah 3 ekor kemono nyamuk, akhirnya menyuruh Kabane untuk mengamankan rute masuk, dan juga menyuruh mereka untuk mundur, kemudian meminta saran dari Inugami untuk membuat rencana. Akan tetapi Mihai yang melihat hal itu, dia pun menjadi tidak senang dikarenakan hal itu akan membuat semuanya tidak seru. Pada akhirnya Mihai dengan sengaja langsung menabrakkan mobil mainannya kepada tembok, sehingga ketiga kemono itu langsung keluar untuk mengecek keadaan. Akan tetapi salah satu kemono yang menemukan mobil itu, dia pun langsung menyembunyikan mobil itu dan berkata kepada kemono lainnya kalau tidak terjadi apa-apa. Ketiga kemono itu pun pergi dari tempat itu. Sementara itu Shiki yang sedari tadi bersembunyi akhirnya ketakutan dan hendak untuk keluar dari tempat itu. Akan tetapi salah satu siluman langsung datang dan mengetahui posisi dari Shiki. Shiki pun hanya bisa terdiam saat akan dihabisi oleh kemono itu. Untung saja ada Mihai yang menyetrum kemono itu menggunakan mobil kontrolnya. Mihai pun memarahi Shiki yang cuma bisa duduk dan tidak bisa melakukan perlawanan. Lalu saat dilihat dengan teliti, Mihai pun akhirnya tahu kalau ternyata Shiki ini memiliki trauma masa lalu. Kemudian kita pun dibawa flashback kepada masa lalu dari si Shiki, di mana dulu sewaktu kecil Shiki ini tinggal bersama ibunya. Akan tetapi Shiki sama sekali tidak dapat mengingat bagaimana sampai dia terpisah dengan ibunya. Kembali lagi ke masa sekarang, di mana Mihai menyuruh agar Kabane dan juga Akira bergegas untuk datang menolong Shiki. Namun Kabane dan Akira dihadang oleh seekor kemono. Kembali lagi kepada Shiki, di mana Mihai memberikan informasi bahwasannya setelah dicari informasi, diketahuilah bahwa di dalam cairan atau air liur dari nyamuk terdapat komponen yang dapat mematikan rasa sakit, sehingga mereka dapat menghisap darah target mereka tanpa ketahuan. Mendengar hal itu, Shiki pun menjadi ketakutan. Tiba-tiba Kabane menelpon Shiki sambil menarik seekor kemono yang tadi menghalanginya. Rupanya kemono itu telah dikalahkan oleh si Kabane. Kabane pun berkata kalau dia dan Akira sedang menuju ke tempatnya si Shiki. Kabane juga percaya kalau Shiki akan baik-baik saja, dikarenakan Kabane percaya Shiki sangatlah kuat. Mihai pun berkata kalau dia sangatlah penasaran apa yang akan Kabane pikirkan jika melihat Shiki yang ketakutan dan juga sangat lemah. Dikarenakan sangat kesal dengan perkataan dari si Mihai, Shiki pun langsung merusak mobil kontrol milik si Mihai. Shiki lalu mencoba untuk keluar dari tempat itu,
namun dia langsung diserang oleh kemono itu. Untung saja Shiki berhasil menghindari serangan dan dia pun langsung bersembunyi. Namun kemono itu langsung menggunakan penglihatan sensitivitas untuk mencari keberadaan dari si Shiki. Akan tetapi Shiki yang mulai bangkit dari traumanya, dia pun berhasil menjebak kemono itu dan langsung menendangnya hingga pingsan. Kisah pun akhirnya dibawa flashback saat Pak Inogami mengabarkan kepada Shiki kalau dia menemukan informasi tentang orang tua dari si Shiki. Akan tetapi saat itu Shiki menolak untuk mencari orang tuanya. Tak lama kemudian Akira dan juga Kabane berhasil menemukan Shiki yang sekarang tengah berhasil mengalahkan si kemono yang tadi. Ternyata Mihai sudah merencanakan hal tadi supaya trauma dari Shiki dapat dihilangkan. Mereka bertiga ditambah si Mihai lalu memikirkan rencana selanjutnya. Akan tetapi kakak tertua dari para kemono itu lalu datang dan memarahi adik-adiknya yang telah kalah dari para anak-anak. Kakak kemono lalu berkata jika mereka bertiga mau melupakan apa yang mereka lihat di pabrik, maka dia akan membiarkan mereka pergi dengan hidup-hidup. Tentu saja Kabane langsung menolak hal itu. Lalu dikarenakan negosiasi telah gagal, kakak kemono langsung menghisap semua organ dan juga darah dari adik-adiknya, sehingga dua kemono telah tewas. Kemono itu pun lalu berubah menjadi wujud siluman. Shiki, Akira dan juga Kabane kemudian mencoba untuk melawan kemono itu. Akan tetapi mereka bertiga malah dibuat tidak berdaya. Akan tetapi Kabane yang menolak untuk kalah. Dia pun meminta izin dari Mihai. Mihai pun meminta agar Kabane menggunakan kekuatan kemononya. Akhirnya Kabane pun menggunakan kekuatannya hingga membuat kemono lalat itu pun ketakutan. Kabane kemudian sadar kalau dia kini bisa mengendalikan kekuatan silumannya tanpa harus hilang kendali seperti sebelumnya. Inugami yang sudah berhasil menemui Mihai, dia pun menyuruh agar Kabane dan juga semuanya berhenti dalam misi itu, dikarenakan pekerjaan selanjutnya dilakukan oleh Inari yang akan mengurus dan membersihkan semua kekacauan. Dan benar saja tak lama kemudian di tempat Kabane, muncullah anak laki-laki kemono rubah yang bernama Nobimaru, yang merupakan asisten dari Inari. Nobimaru lalu berkenalan dengan Kabane. Dan setelah itu, Nobimaru langsung menggunakan kekuatannya untuk membakar tubuh dari para kemono itu hingga menjadi abu. Nobimaru lalu berkata kalau dia tidak bisa meninggalkan barang bukti. Untuk itulah dia akan menyingkirkan semua barang bukti. Kabane pun bertanya tentang orang-orang yang bekerja di pabrik itu, dikarenakan seperti yang telah diketahui kalau orang-orang itu telah dimakan darahnya oleh si kemono nyamuk. Untung saja Nobimaru berkata kalau mereka bisa melakukan sesuatu untuk menolong para pekerja itu. Nobimaru lalu meminta Kabane untuk segera membawa Shiki pulang, dikarenakan Shiki telah terluka. Selain itu, Nobimaru juga membisikkan sebuah rahasia kepada Kabane kalau Inari masihlah belum menyerah untuk mendapatkan Kabane. Dan alasan dari Nobimaru ada di tempat itu adalah dikarenakan dia diminta untuk memata-matai mereka. Nobimaru pun menyuruh Kabane untuk lebih berhati-hati. Mendengar hal itu, Kabane pun bertanya alasan dari Nobimaru memberitahukan hal itu kepada dirinya. Nobimaru pun berkata kalau dia tidak suka dengan Nona Inari. Kabane pun berjanji untuk merahasiakan hal itu. Cerita pun kemudian berlanjut di saat Kabane berusaha untuk tidur. Akan tetapi di saat dia mengingat kejadian sebelumnya, dia pun langsung pergi dan mengecek keadaan Shiki dan Akira untuk mengecek apakah mereka masih hidup atau tidak. Dan untung saja mereka masih hidup.
Besok harinya, berita tentang pelanggaran lembur yang melibatkan 700 karyawan di pabrik tempat misi ketiga bocil kemarin itu pun ditayangkan di TV. Lalu akhirnya Kabane pun mengingat kalau dia memiliki janji untuk bertemu dengan Kon. Kabane pun segera pergi untuk menemui Kon, dan rupanya Kon masihlah setia menunggu di tempat itu. Kabane pun berkata kalau dia terlambat dikarenakan dia tiba-tiba mendapatkan misi, sehingga dia melupakan Kon. Mendengar hal itu, Kon pun bersedih, dan rupanya dari jauh Nobimaru tengah memantau mereka berdua. Setelah itu scene pun berganti kepada Shiki yang menemui Pak Inugami. Shiki akhirnya siap dan meminta agar Inugami memberitahukan informasi mengenai kedua orang tuanya. Setelah itu dengan Inugami, Shiki dan Akira, dan juga Kabane yang pergi untuk menemukan orang tua dari Shiki. Sesuai dengan keinginan dari si Shiki yang sebenarnya masihlah peduli kepada orang tuanya. Rombongan Inugami ternyata akan pergi ke tempat kelahiran dari Shiki untuk bertemu dengan pamannya. Karena dulu Shiki tinggal di kota bersama pamannya. Lalu setibanya di kota tujuan mereka, Inugami pun pergi untuk mencari penginapan. Sementara itu, ketiga bocil pergi untuk membeli souvenir. Kabane pun melihat suatu buku tentang cerita rakyat kuno di sekitar situ, di mana buku itu menceritakan tentang seorang pemuda malang bernama Shige, di mana sewaktu pemuda itu pulang dari kerjanya, dia menemukan seekor laba-laba yang masuk dan memakan makanan di rumahnya. Dikarenakan Shige adalah orang yang baik hati, dia pun berbagi makanan dengan laba-laba itu. Dan saat besok hari, Shige yang baru bangun melihat jaring laba-laba emas yang sangatlah indah berada di seluruh rumahnya. Dan setelah menjual sutra atau jaring laba-laba itu, Shige pun menjadi sangatlah kaya dan hidup bahagia selamanya. Setelah itu, ada seorang anak gadis yang melihat Shiki dengan tatapan yang sangat tajam. Akan tetapi anak itu langsung pergi begitu saja. Shiki pun heran dikarenakan anak itu menatapnya dengan tatapan tajam. Lalu tak lama kemudian Pak Inugami datang bersama dengan paman dari Shiki yang bernama Tademaru Akio. Paman Tademaru lalu membawa mereka berbincang di sungai. Rupanya Tademaru adalah adik laki-laki dari ayah Shiki. Tademaru juga merupakan seorang sejarawan. Shiki lalu menambahkan kalau walaupun Tademaru adalah seorang manusia, akan tetapi dia juga tahu mengenai keberadaan dari kemono atau siluman. Dia juga tahu kalau mereka semua di situ adalah siluman. Tademaru berkata kalau dia tak akan membahayakan keberadaan dari para kemono, karena Inugami pasti akan marah jika dia melakukan hal itu. Tademaru lalu bersyukur kalau Shiki kini sudah bertumbuh menjadi anak yang baik, dikarenakan pada waktu kecil Shiki sangatlah kasar dan susah diatur. Shiki pun kesal dikarenakan masa lalunya diungkit-ungkit. Tademaru pun meminta maaf. Dia lalu menceritakan kisah masa lalu, di mana dia dan ayahnya Shiki melakukan penelitian mengenai cerita rakyat Kinshigyo di dalam hutan. Lalu saat berada di dalam hutan, Tademaru dan kakaknya bertemu dengan ibu Shiki yang adalah seorang kemono laba-laba. Paman Tademaru lalu akan memberitahukan kepada Shiki mengenai hal yang dia sembunyikan dari Shiki selama ini. Inugami pun langsung mengajak Kabane dan Akira untuk pergi agar Shiki dan pamannya dapat berbincang secara privat. Setelah menunggu cukup lama, Shiki pun datang. Akira lalu bertanya tentang orang tua dari Shiki. Akan tetapi Shiki berkata kalau orang tuanya sudah mati. Shiki lalu mengatakan apa yang paman Tademaru katakan kepadanya, kalau ayah Shiki telah meninggal saat Shiki masihlah berada di perut ibunya. Sementara ibu Shiki sakit dan meninggal saat Shiki berumur 5 tahun. Tademaru juga menganggap kalau teramuan Shiki pasti disebabkan dikarenakan Shiki melihat mayat dari ibunya secara dekat. Shiki pun berkata kalau dia bisa merasa lega sekarang ini,
dikarenakan dia akhirnya sudah mengetahui kebenaran tersebut. Shiki pun berterima kasih kepada Pak Kabane, dikarenakan telah membawanya ke sini sehingga dia dapat mengetahui kebenaran. Shiki juga berharap agar Kabane dapat menemukan orang tuanya juga. Akan tetapi Kabane langsung merasa heran, dikarenakan sikap Shiki sangatlah tidak seperti biasanya. Dan Akira pun langsung menghentikan ucapan dari Kabane, sambil berkata kalau Shiki sedang berusaha agar tetap terlihat kuat, dikarenakan sebenarnya Shiki sebenarnya ingin menangis. Pak Inugami lalu menenangkan mereka bertiga sambil menanyakan kepada Shiki mengenai Tademaru. Shiki bilang kalau Tademaru sedang sendirian di sungai. Setelah itu Kabane, Shiki dan juga Akira terlihat sedang mandi bersama. Tak disangka Nobimaru muncul. Rupanya Nobimaru masih mengikuti Kabane untuk dimata-matai. Nobimaru juga menunjukkan identitasnya kepada Shiki dan juga Akira, dan membuat mereka berdua terkejut, sebab Nobimaru adalah kitsune atau siluman rubah. Namun Nobimaru menenangkan mereka berdua sambil mengajak mereka bertiga untuk pergi keluar dan menjelajahi area lokar untuk melihat kunang-kunang. Setelah itu terlihatlah keempat bocil yang sedang asyik melihat kunang-kunang yang sangatlah indah. Kabane juga berterima kasih kepada Nobimaru atas ajakannya, dikarenakan hal tersebut dapat menghilangkan sedikit kehilangan mereka. Dan ternyata Nobimaru juga sudah tahu tentang Shiki saat dia memata-matai Kabane sebelumnya. Nobimaru juga tahu kalau Kabane dan juga Shiki sedang mencari orang tua mereka. Lalu terlihatlah Shiki yang merasakan sesuatu. Dia pun pergi untuk mengecek bersama Kabane dan juga Nobimaru. Dan saat sedang melihat sebuah pohon, Shiki langsung teringat kalau itu adalah tanda yang dia buat sewaktu dia kecil untuk bisa mengikuti ibunya. Shiki pun berlari mengikuti semua penanda yang telah dia buat dan juga dia ingat. Shiki akhirnya sampai di sebuah rumah, di mana sewaktu kecil Shiki melihat sesuatu yang sangatlah mengerikan di rumah itu, yang membuat dirinya trauma. Shiki pun masuk ke rumah itu dan mengingat apa yang dia lihat dulu, di mana dulu Shiki melihat ibunya yang sedang diikat dan dipapap oleh makhluk-makhluk aneh, sampai Shiki pun pingsan akibat dipukul oleh seseorang. Nobimaru yang masuk ke rumah itu, dia pun berkata kalau tempat ini sepertinya tempat medis. Nobimaru lalu teringat tentang sesuatu, kalau dulu ada beberapa insiden kemono yang sangat meresahkan, di mana ada sebuah sutra penyembuhan yang dibuat dengan tujuan dapat menggantikan organ-organ dari manusia yang hilang. Dan sutra itu diperkirakan merupakan hasil perbuatan dari manusia dan juga kemono yang saling bekerja sama. Namun kasus itu telah dihilangkan oleh Inari agar tidak tersebar ke publik, dan Inari juga memasukkan nama orang yang diduga terlibat di dalam kasus itu, dan orang itu adalah Tademaru. Karena Tademaru sudah tahu tentang keberadaan dari kemono serta memanfaatkan kekuatan dari kemono untuk mendapatkan ketenaran dan juga kekayaan. Nobimaru yakin kalau sutra atau anyaman laba-laba emas itu telah dibuat di laboratorium tersebut. Sementara itu, Shiki teringat kalau setelah dirinya dibuat pingsan, dia terbangun dengan kondisi telah dirawat oleh pamannya, yakni Todemaru. Di mana Tademaru berkata kalau ibunya Shiki terluka parah dan akan memerlukan waktu untuk bisa kembali pulih, sehingga Shiki dan ibunya akan berpisah untuk sementara waktu. Lalu waktu pun berlalu dan Shiki terus menanyakan kondisi ibunya kepada Tademaru. Namun Tademaru selalu menjawab dengan berkata, sebentar lagi. Hingga akhirnya Shiki pun mulai berhenti untuk bertanya. Shiki pun mulai berpaling dan tidak menghadapi kebenaran. Namun Shiki sebenarnya masihlah sangat sulit untuk bisa mempercayai kalau ibunya sudah tidak ada lagi. Shiki pun bertanya kepada Nobimaru
dan meminta agar Nobimaru memberitahukan informasi yang dia ketahui. Nobimaru pun setuju dan menjelaskan kalau kasus ini diketahui sekitar setahun yang lalu, dan Inari bermaksud untuk menghabisi Tademaru yang sudah mengetahui soal kemono. Akan tetapi hal itu dihentikan oleh Inugami. Shiki pun berkata kalau dia akan membuat pamannya membayar atas perbuatannya dengan cara membunuh pamannya. Kabane pun tak akan menghentikan Shiki dikarenakan Kabane berpikir kalau itu adalah pilihan yang telah Shiki buat. Dia pun akan membantu Shiki. Sementara itu terlihatlah Inugami dan juga Tademaru yang sedang berjalan sambil berbincang. Di situ Inugami mendadak bertanya tentang jaring laba-laba emas yang membuat Tademaru terdiam. Inugami berkata kalau dia mengerti bahwa Tademaru telah mencoba segala cara untuk bisa menjual hal itu. Namun hal itu tidak bisa dikarenakan dicegah oleh seseorang. Tademaru pun sangatlah marah dikarenakan ternyata Inugami-lah yang selama ini selalu menghambatnya untuk menjual barang yang telah dia buat atau sutra laba-laba. Inugami lalu bertanya bagaimana anyaman emas terlarang itu bisa dibuat. Tademaru lalu menjelaskan kalau dia dan kakaknya telah meneliti bahwa legenda sutra emas adalah sebuah kisah nyata dan makhluk laba-laba yang telah mereka temukan merupakan kemono laba-laba Arachner. Lalu pada suatu saat kakaknya terpeleset ke dalam jurang dan meninggal. Dan saat itu ibunya Shiki yakni yang bernama Kumi sedang mengandung Shiki yang merupakan anak dari kakaknya dan juga si Kumi. Lalu beberapa tahun setelah kematian dari ayahnya Shiki, ibunya Shiki datang dengan menggendong bayi Shiki yang sedang terkena influenza. Dan Tademaru pun membawa Shiki untuk dirawat di rumah sakit manusia. Dan saat itu ibunya Shiki yakni Kumi merasa kalau dia harus merawat Shiki sebagai seorang manusia. Akan tetapi Kumi tidak sanggup melakukan hal itu. Hingga akhirnya Tademaru pun membuat perjanjian dengan Kumi agar Kumi menggunakan kekuatannya untuk dijadikan sebagai uang. Dan Kumi pun terlihatlah senang dengan kerjasama tersebut dikarenakan Kumi akan melakukan apa saja untuk anaknya. Dan saat itu Tademaru dan juga Kumi mencoba untuk membuat jaring laba-laba dengan cara artifisial atau membuat Kumi sebagai wadah ibu dari berbagai percobaan yang dilakukan setiap harinya dengan menggunakan berbagai makhluk dan juga berbagai kemono. Dan setelah melakukan berbagai macam banyak percobaan setiap harinya, akhirnya mereka berhasil membuat anyaman emas yang dapat mengobati penyakit apapun. Tademaru pun sangatlah terobsesi untuk bisa menjadi pria yang paling luar biasa sepanjang sejarah. Lalu Inugami pun menunjukkan suatu hal yang sangat tidak terduga, kalau ternyata semua perkataan dari Tademaru telah didengar oleh Shiki melalui telepon. Dan seketika Shiki pun langsung menjerat Tademaru dengan menggunakan jaringnya. Shiki pun sangatlah ingin untuk membunuh Tademaru sebagai balas dari perbuatannya. Setelah Shiki tahu kebenaran yang sebenarnya bahwa pamannya yakni Tademaru telah tega memperalat ibunya untuk kepentingan pribadi dari dirinya, Shiki pun langsung menggantung pamannya itu dan bersiap untuk membunuhnya. Inugami, Kabane, serta juga Nobimaru juga tidak akan menghentikan apa yang dilakukan oleh Shiki, sebab Inugami berpikir kalau Tademaru pantas mendapatkan hal itu setelah perlakuannya kepada si Shiki dengan kebohongannya. Tak lama kemudian Akira muncul dengan kondisi yang sangat kesal dikarenakan ternyata dia ditinggal sendirian di hutan. Namun Inugami langsung menembak seekor kemono yang hampir saja menyerang si Akira. Akan tetapi tangan dari Inugami justru terkena bisa ular dari kemono tersebut. Dan seketika muncullah begitu banyak kemono yang mengepung Kabane, Shiki, Nobimaru. Tak disangka Tademaru berkata kalau semua kemono yang ada di tempat itu adalah saudaranya Shiki, yang juga terlahir selama eksperimen yang telah dilakukan oleh Tademaru kepada ibu dari Shiki. Tademaru yang telah terbebas dari gantungan
langsung membuat semua kemono yang ada di situ mengeluarkan kata-kata yang mempengaruhi mental dari Shiki. Kabane yang melihat kalau kawannya Shiki telah tidak berdaya, dia pun mendekati Shiki. Shiki pun meminta agar Kabane menghabisi semua saudara kemononya itu. Di sisi lain, Inugami dan juga Akira kini telah dikepung oleh para kemono. Akira juga membekukan tangan dari Inugami yang terkena racun agar tidak menyebar terlalu banyak. Lalu saat para kemono akan menyerang mereka berdua, muncullah anak gadis yang sebelumnya melihat Shiki di toko. Anak itu dengan sangat mengejutkan mampu menyuruh agar para kemono tidak lagi menyerang Inugami dan juga Akira. Anak itu pun mengajak Inugami pergi untuk mengobati tangannya yang terluka racun. Beralih kepada si Kabane. Atas perintah dari Shiki itulah Kabane pun dengan sangat membabi buta langsung menghabisi para kemono di tempat itu. Tak hanya Kabane saja, Nobimaru juga membantu untuk menghabisi para kemono itu. Hingga tak ada lagi kemono yang tersisa. Kembali lagi kepada Inugami yang dibawa ke sebuah sungai oleh si anak tadi. Dan dengan ajaibnya racun di tangan si Inugami dapat disembuhkan oleh mata air di sungai tersebut. Anak itu lalu meminta bantuan dari Inugami. Dia meminta agar tidak membiarkan Kabane dan juga si kawan-kawan menghabisi Tademaru. Hal ini dikarenakan anak tersebut ingin menanyakan sesuatu dari Tademaru sebelum mereka membunuhnya. Lalu setelah menghabisi semua kemono yang ada di tempat itu, Kabane pun langsung menyerahkan Tademaru kepada Shiki. Shiki pun berdiri dan meminta maaf kepada Kabane dikarenakan dirinya sama sekali tidak berguna dan tidak dapat berbuat apa-apa. Shiki lalu berkata kepada pamannya, kalau walaupun dirinya membunuh pamannya itu, dia sadar bahwa hal itu tidak akan bisa membawa kembali keluarganya. Si anak gadis lalu datang bersama Inugami dan juga Akira. Dan Tademaru pun sontak terkejut saat melihat anak itu berada di tempat ini. Dan nama dari anak itu akhirnya kita tahu yang bernama Aya. Tanpa pikir panjang, Aya langsung bertanya kepada Tademaru, di manakah Tademaru menyembunyikan kepompong yang telah Aya buat. Tademaru pun langsung tersenyum jahat. Lalu dia pun berkata, kalau selama dia memiliki kepompong itu, maka Aya tidak akan bisa meninggalkan dirinya. Tademaru pun menyuruh agar Aya membujuk Kabane dan juga kawan-kawan agar tidak membunuhnya. Kalau tidak, maka kepompongnya tidak akan pernah didapatkan. Shiki lalu mengingat perkataan dari pamannya dahulu, bahwasannya pamannya itu akan siap mati asalkan dia dapat meninggalkan sesuatu yang berharga, yang dapat membuat namanya tercatat dalam sejarah. Dan apa yang ditinggalkan oleh pamannya itu pastilah sesuatu yang berasal dari hasil penelitiannya terhadap ibu dari Shiki. Aya lalu berkata kalau dia bisa mendapatkan kepompongnya, maka dia akan mengungkapkan identitas aslinya kepada mereka. Inugami pun setuju dan akan membantu si Aya. Inugami kemudian menelepon temannya si Mihai dan meminta Mihai melihat data tersembunyi mengenai Tademaru. Setelah mengingat-ingat, Mihai pun memberitahukan 4 tempat yang tersembunyi yang biasa didatangi oleh Tademaru. Dan salah satu tempat itu adalah Kishigo. Dan setelah mendengar pegunungan Kishigo, Aya pun langsung berlari ke sana. Lalu terlihatlah Tademaru yang begitu cemas di saat Aya berlari ke tempat tersebut.
Ayah pun tahu kalau kepompong yang dia cari berada di dalam air, yang dapat membuat air sungai itu memiliki efek yang dapat menyembuhkan racun maupun luka. Saat ayah akan menyelam, Siki pun datang dan menahan ayah. Siki bilang kalau dia yang akan menggantikan ayah untuk menyelam dan mengambil apa yang ayah cari di dalam air tersebut. Dan di dalam air tersebut, Siki ternyata menemukan ibunya yang tengah berada di dalam kepompong. Siki pun sangatlah kaget dan juga senang akan hal itu. Siki pun membawa ibunya, yakni si Kumi, ke atas. Dan akhirnya ayah pun mengungkapkan siapakah jati dirinya yang sebenarnya. Rupanya ayah adalah jaring emas hasil eksperimen sempurna yang telah diciptakan. Serta juga dia adalah adiknya Siki. Siki yang kesal dengan perbuatan Tademaru langsung saja menghajar dirinya tersebut. Siki pun pergi membawa ibunya dan juga si ayah menuju tempat yang aman, serta meninggalkan Tademaru yang sendirian, serta tidak memiliki apa-apa lagi. Kabane dan yang lainnya pun akhirnya kembali ke Tokyo. Sementara itu, Tademaru yang ditinggal sendirian, kini didatangi oleh Nobimaru. Dan Nobimaru pun langsung saja menghabisi si Tademaru. Inugami kemudian membawa ibu dari Siki yang belumlah sadar. Inugami membawanya kepada seorang dokter manusia yang juga mengurus kemono bernama Nenek Ohana Basan. Dan setelah dirawat oleh nenek itu, Nenek Ohana pun bilang kalau psikologis dari ibu Siki mengalami syok berat, sehingga dia akan sangat membutuhkan waktu agar bisa tersadar. Kemudian singkat cerita, saat sudah tengah malam, ayah pun masuk untuk menemui ibu serta kakaknya. Siki lalu berterima kasih kepada ayah, dikarenakan berkat dari ayah, ibu mereka masihlah dibiarkan hidup oleh si Tademaru. Siki juga bersyukur dikarenakan setelah lama tidak bertemu, akhirnya kini dia bisa bertemu dengan ibu dan juga adiknya. Pada akhirnya secara mengejutkan, Kumi pun terbangun dan langsung melepaskan rindu kepada kedua anaknya tersebut. Setelah seminggu telah berlalu, Siki dan adiknya kini datang ke tempat Inugami. Rupanya Siki datang untuk kembali bekerja di kantor Inugami itu. Sementara ayah juga kini telah bekerja di klinik milik si Nenek Ohana. Ayah di situ menggunakan kekuatan jaringnya untuk menyembuhkan. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ayah juga langsung meminta agar Kabane berpacaran dengan dirinya. Dikarenakan ayah sangat kagum saat melihat Kabane yang mampu mengalahkan para saudara kemononya. Dan dengan begonya Kabane pun malah menerima si ayah, sebab Kabane tidak tahu apa itu pacaran. Tak lama kemudian Kon juga datang dan langsung mengajak gelut si Kabane. Dan terlihatlah kalau Kon sangatlah tidak akrab dengan ayah. Untung saja Inugami menenangkan mereka dengan memperlihatkan sebuah berita tentang penyerangan dari para gadis di Jalan Takeshita yang berada di Harajuku, di mana para korban mengalami cedera wajah, seperti kehilangan kulit wajah, kelopak mata, hidung, serta bibir, dan juga hal-hal lainnya. Dan juga si pelaku sampai kinilah belum ditemukan. Dan dikarenakan Akira dan juga Shiki, yang masihlah syok dengan kejadian serta berita tadi, maka kini misi itu pun dikerjakan oleh Kabane dan juga si ayah, serta Kon yang juga ikut dikarenakan dia cemburu terhadap kedekatan dari ayah kepada si Kabane. Sesampainya mereka di TKP, Kabane pun langsung mencium adanya aroma kemono. Namun dia tidak dapat menemukan di mana kemono itu berada. Lalu Kon pun sangat terkesal saat melihat ayah yang mendekati Kabane. Setelah beberapa saat berpencar, ayah mendadak ditarik rambutnya oleh sesuatu yang tidak terlihat. Untung saja Kabane dapat memukul sosok tersebut. Lalu Kon pun juga datang, dan saat itu pula muncullah sosok kemono yang telah menjadi pelaku atas penyerangan para gadis. Dan kemono itu bernama Katanashi.
Kabane pun langsung bertanya untuk apa Katanashi menyerang para manusia. Kemono Katanashi lalu bilang kalau dia sangat ingin untuk menjadi manusia, agar dirinya bisa mendekati lelaki yang dia sukai. Dan untuk itulah, Katanashi mengambil bagian-bagian wajah dari para wanita cantik, agar dirinya bisa terlihat cantik juga. Untuk menjadi wanita nomor 1 di lelaki tersebut. Mendengar hal itu membuat Kon menjadi semakin cemburu terhadap Aya. Kon pun langsung menyerang si Aya dan hendak untuk memakannya. Untung saja Kabane menahan serangan dari Kon. Kon pun merasa kesal dan langsung saja pergi meninggalkan Kabane serta Aya. Setelah itu, Aya pun membuat agar kemono Katanashi itu dapat terlihat seperti seorang manusia. Dan akhirnya pekerjaan dari mereka berdua pun selesai. Sehabis dari tempat itu, Kabane pun pergi ke taman untuk menemui Kon. Terlihatlah kalau Kon menangis dikarenakan dirinya mengira kalau Kabane kini telah membencinya. Setelah dia mencoba untuk memakan Aya sebelumnya. Kabane pun langsung saja menenangkan si Kon yang sedang menangis itu. Dan dia pun bilang kalau dia melindungi si Aya. Sebab Aya adalah adik dari Shiki. Cerita kali ini berawal dengan memperlihatkan desa siluman Yukiona. Lalu terlihatlah 2 bayi laki-laki yang baru lahir. Dan rupanya kelahiran bayi laki-laki di desa itu hanya terjadi setiap 100 tahun sekali. Kemudian cerita pun beralih kembali ke Tokyo. Terlihatlah seseorang pria yang menabrak 3 orang pemuda. Ketiga pemuda itu pun lalu membawa pria tadi ke gang sempit, lalu meminta uang ganti rugi dari pria itu. Bukannya memberikan uang, pria itu justru bertanya tentang Inugami. Dan tentu saja para pemuda itu tidaklah mengetahui siapa itu Inugami. Dan yang terjadi berganti kepada Akira yang sedang panik. Dikarenakan boneka yang dia anggap sebagai kakaknya malah sobek. Pak Inugami pun menyuruh agar Akira meminta Mihai yang sedang menganggur untuk menjahitnya. Lalu setelah meminta tolong kepada Mihai, ternyata Mihai mampu memperbaiki boneka milik Akira tersebut. Bahkan Mihai juga memberikan AI atau kecerdasan buatan kepada boneka itu dan membuat boneka itu kini dapat berbicara. Akira pun sangatlah senang dengan boneka dan juga berterima kasih kepada si Mihai. Cerita pun kembali berganti ke desa siluman Yukiona. Ternyata desa itu adalah desa dari Akira dan kakaknya. Terlihatlah Akira dan juga kakaknya yakni Yui. Di situ terlihatlah perbedaan antara Akira dan juga Yui. Di mana Yui adalah sosok yang kuat dan juga sangat menyayangi Akira. Sementara Akira sendiri sangatlah lemah dan juga ceroboh serta cengeng. Saat sedang bermain, datanglah seseorang wanita penjaga Yukiona yang bernama Hisame. Akira dan Yui pun langsung dibawa kembali ke desa oleh Hisame. Hisame pun sangatlah marah dengan mereka berdua. Hisame berkata, jika Akira dan Yui yang merupakan lelaki satu-satunya di desa ini mati, maka desa bersalju ini pun juga akan binasa. Dan dikarenakan Akira dan juga Yui sangatlah berharga, makanya semua kebutuhan dari mereka berdua sudahlah diurus oleh para Yukiona. Meskipun begitu, Akira dan juga Yui selalu diawasi oleh para Yukiona. Bahkan Akira dan juga Yui juga tidaklah tahu wajah dari ibu mereka. Dikarenakan setiap Yukiona yang melahirkan anak laki-laki akan mati tanpa terkecuali. Dan rupanya pria yang tadi telah membekukan para pemuda adalah kakaknya Akira, yakni si Yui. Kemudian cerita pun kembali berganti kepada Kabane, Shiki, dan Akira yang diberikan tugas oleh Inugami untuk memisahkan jenazah dari Senmen yang telah bercampur dengan pasir. Mereka pun bingung cara agar membedakan antara pasir dan juga jenazah dari Senmen. Namun Akira dengan sangat ceroboh malah terjatuh dan membuat semua pasirnya berserakan. Hari-hari mereka pun berlalu dan Akira selalu saja berbuat kecerobohan.
hingga Shiki pun sangatlah kesal dan menyuruh agar Akira diam saja serta tidak menangis dan juga tidak melakukan apa-apa. Kabane pun mencoba untuk menenangkan Akira, namun dikarenakan kata-kata dari Kabane sangatlah polos, justru membuat Akira tambah bersedih. Pada akhirnya Akira pun menuliskan surat permintaan maaf jikalau dirinya selama ini tidaklah berguna. Akira pun pergi dari rumah dan bertekad untuk mencari kakaknya seorang diri bersama bonekanya. Namun siapa sangka Yui justru berpapasan dengan Akira, dan akhirnya Akira dan juga kakaknya yakni si Yui bersatu kembali. Berganti ke masa lalu dari Akira dan juga Yui. Secara tidak sengaja mereka berdua menemukan barang-barang yang dijatuhkan oleh manusia. Kemudian saat mereka berdua kembali ke desa, mereka berdua pun berangan-angan tentang Tokyo, tempat di mana para kemono dan juga manusia hidup bersama, serta menjadi tempat yang sangat cerah bahkan di malam hari. Mereka pun berencana untuk pergi ke Tokyo suatu hari nanti dan menemui seorang pria bernama Inugami. Berganti ke masa sekarang, Akira sangatlah senang dikarenakan dirinya telah bertemu lagi dengan kakaknya. Akira lalu bertanya kepada Yui, apa yang Yui lakukan setelah dia meninggalkan desa. Dikarenakan dulu Yui menyuruhnya untuk pergi ke arah selatan, ke Tokyo dan menemui Inugami. Akira lalu berhenti sejenak untuk membelikan kakaknya kain krep atau es krim, makanan yang dulu mereka lihat di majalah. Akan tetapi Yui dengan wajah yang sangat dingin malah menyuruh Akira agar memakan es krim itu sendirian. Kembali kepada Kabane dan juga Shiki, terlihat mereka berdua mulai bosan. Berganti lagi kepada Akira dan juga si Yui. Mereka berdua lalu pergi ke hutan dan Yui pun bertanya kepada Akira, rumah seperti apa yang Akira inginkan. Akira pun bilang kalau dia ingin sebuah kastil es seperti di film-film. Tak disangka Yui pun langsung menggunakan kekuatan yang sangat dahsyat dan langsung seketika membuat sebuah kastil yang sangatlah bagus. Akira pun sangatlah senang dengan hal tersebut. Akira juga meminta kakaknya untuk membuat banyak hal yang dia inginkan. Kemudian saat akan memotret tempat tersebut menggunakan ponselnya, Yui justru membekukan ponsel dari Akira dan menghancurkannya. Yui pun pergi dan mengunci Akira sendirian. Berganti lagi kepada Shiki dan juga Kabane yang sedang mencoba untuk membuat sup daging. Namun apalah daya, masakan dari mereka justru menjadi gosong. Shiki pun sangatlah kesal dikarenakan masakannya tidak jadi. Ditambah Kabane yang selalu berkata-kata dengan polos, membuat Shiki sangatlah bertambah emosi. Shiki pun juga mencoba untuk mencuci piring, namun justru membuat piringnya pecah. Kabane pun bilang kalau mereka sangatlah memerlukan Akira. Kabane pun mengajak Shiki untuk pergi dan mencari Akira. Dan dikarenakan mereka tidak tahu di mana Akira berada saat ini, Inugami pun menunjukkan berita tentang kastil es yang sedang viral. Mereka bertiga pun langsung pergi ke kastil tersebut, dikarenakan mereka melacak GPS yang berada di boneka Akira, yang ternyata berada di kastil tersebut. Tak lama Yui keluar dari kastil tersebut. Para reporter pun langsung bertanya apakah Yui adalah pemilik dari kastil itu. Namun bukannya mendapatkan jawaban dari Yui, Yui justru hendak untuk menyerang semua orang. Untung saja Inugami dengan sigap menghentikan Yui dengan pistolnya. Semua orang pun berlarian saat mendengar suara tembakan. Kabane yang melihat batu ginjal yang sama dengan batu ginjal miliknya, dia pun lalu bertanya kepada Inugami. Inugami pun terkejut dan langsung menjelaskan kalau jikalau batu ginjal jiwa milik Kabane dapat meredakan kekuatan dan juga haus darah, maka batu jiwa hampa yang dimiliki Yui justru menyebabkan kematian, serta membawa kekuatan yang sangat dahsyat bagi orang yang memakainya. Yui yang melihat Inugami, dia pun langsung berterima kasih kepada Inugami dikarenakan telah merawat Akira selama ini. Namun Inugami berkata kalau batu hampa yang dipakai oleh Yui
sangatlah dijaga oleh desa Yukiona, dan batu tersebut harusnya dilarang untuk dikeluarkan dari desa. Inugami pun bertanya apa yang terjadi dengan desa bersalju Yukiona. Yui tidaklah menjawab pertanyaan dari Inugami, dan bertanya apa hubungan Kabane dan juga Shiki dengan Akira. Kabane pun menjawab kalau mereka adalah teman dari Akira. Berganti kepada Akira, Akira menggunakan AI dari bonekanya untuk melihat sosial medianya. Akira juga melihat kalau kastil buatan kakaknya kini telah menjadi sangatlah viral. Akira pun bertanya kepada bonekanya apa yang salah dengan kakaknya, dikarenakan sikap dan ekspresi dari kakaknya sangatlah kasar. Si boneka pun menjawab kalau dia melihat tanda-tanda kehidupan dari Yui tidaklah normal, di mana suhu di sekitar jantung Yui sangatlah rendah. Dan tidaklah heran kalau hal itu dapat mempengaruhi fisik dan juga mental dari Yui. Tak lama kemudian Yui pun datang dan bilang kepada Akira kalau perabotan yang Akira minta telah selesai dibuatnya. Akira pun turun untuk melihat perabotan yang dia inginkan tersebut. Namun sesampainya di bawah, Akira justru melihat Kabane, Shiki, dan Inugami yang telah dibekukan oleh si Yui, yang adalah kakaknya. Akira pun sangatlah terguncang dan tidak enak badan. Yui pun langsung pergi untuk mencari tanaman obat untuk Akira, dan tak lupa Yui mengunci Akira di kastil itu. Akira pun sangatlah terguncang dan juga syok, dan dia tidak menyangka kalau kakaknya tega untuk melakukan hal ini. Untung saja si boneka bilang kalau Kabane, Shiki, serta Inugami masihlah hidup. Akira pun sadar kalau Kabane tidaklah bisa mati, sedangkan Inugami memiliki kekuatan perubahan yang misterius yang membuatnya tetap hidup. Namun Akira ragu kalau Shiki dapat bertahan. Cerita pun berganti ke masa lalu. Terlihatlah Yui yang diangkat menjadi ketua desa. Sejak hari itu, Yui pun menjalani hari-hari sebagai kepala desa dengan sangat berat. Untung saja Akira selalu ada untuk memberikan Yui semangat. Setelah Yui menjadi kepala desa, dia juga ditunjukkan sebuah batu hampa yang dimiliki oleh desa itu, yang memiliki kekuatan yang amat besar. Dan batu itu jugalah yang membuat badai salju di sekeliling desa, yang berfungsi untuk membuat desa itu selalu aman dari dunia luar. Kita pun dijelaskan oleh si Yui, kalau di desanya perburuan pun dilakukan oleh para wanita yang tangguh seperti Hisame. Selain itu Yui juga menjelaskan kalau kain muka yang dipakai oleh para Yukiona difungsikan untuk menutup wajah dari setiap wanita, agar tidak terjadi perselisihan antara penampilan dari para wanita. Yui pun juga sangatlah putus asa, dikarenakan dia selalu melihat kecemburuan, dengki, dan banyak hal buruk lainnya dari para wanita Yukiona. Namun untung saja masih ada Akira, yang selalu menyelamatkan Yui dari rasa frustasinya. Kembali lagi kepada Akira dan juga Yui. Yui yang baru datang dari mencari tanaman obat, dia pun melihat Akira yang sedang mencampurkan garam ke dalam bak mandinya. Namun Yui langsung memberikan tanaman obat kepada Akira dan dia pun langsung pergi. Akira pun langsung tidak habis pikir dengan sikap dari kakaknya yang sangatlah aneh. Dan di luar kastil ternyata sudah ada Nona Inari beserta dengan Nobimaru. Inari sangatlah kagum dengan kekuatan dari batu hampa. Inari dan Nobimaru juga tahu kalau batu hampa menggunakan energi kehidupan agar bisa memiliki kekuatan yang dapat sangatlah besar. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya rumput yang tumbuh di sekitar kastil es. Sementara itu, Akira terkejut sebab tubuh dari Kabane terlepas dari efek beku. Kabane pun langsung bercerita tentang batu hampa yang digunakan oleh Yui. Kabane bilang kalau saat mereka datang untuk menjemput Akira, mereka malah dibekukan oleh Yui. Dan Kabane pun berpikir kalau itu artinya Yui ingin bertarung, maka dari itu Kabane akan mencoba untuk melawan Yui. Akira yang mendengar hal itu
menjadi sangatlah kaget. Karena Akira berpikir kalau teman-temannya pastilah tidak mampu untuk melawan Yui kakaknya. Kabane pun lalu meminta agar Akira kembali lagi bersama dengan mereka di kantor Inugami. Namun Akira justru mengatai Kabane bodoh. Akira bilang kalau dialah yang meminta Yui untuk mencegah mereka. Akira pun melemparkan bonekanya. Lalu Akira pun berkata kalau dia membenci mereka semua. Kabane pun terkejut, akan tetapi Yui tiba-tiba muncul dan hendak untuk membekukan Kabane. Untung saja Akira menghentikan kakaknya itu dan meminta agar mereka pergi dari situ saja dan mencari tempat lain. Akira pun pergi sambil mengucapkan selamat tinggal kepada Kabane. Bye-bye, Kabane-kun. Setelah Akira dan Yui pergi, boneka Akira lalu memanggil Kabane dan berkata kalau dia harus menyelesaikan tugas dari Akira sebelumnya, yakni untuk membebaskan Inugami dan juga Shiki. Karena ternyata Akira sengaja berkata kasar kepada Kabane dan juga mengajak pergi Yui agar Kabane dapat menyelamatkan Shiki dan juga Inugami. Setelah menabur garam kepada mereka berdua, Kabane pun menaruh boneka Akira di celah Inugami dan juga Shiki agar dapat mencair. Tiba-tiba Inari muncul dan membuat Kabane terkejut. Inari lalu bilang kalau dia datang bukan untuk mengambil batu kehidupan milik Kabane, melainkan dia datang untuk mengambil batu hampa dari Yui. Inari bilang kalau batu hampa sedikit terhubung dengan orang tua dari Kabane. Inari pun terus meyakinkan Kabane, sembari meminta Kabane agar mau membantunya mengambil batu hampa dari Yui. Kabane pun tentu saja tidak percaya lagi kepada Inari. Namun Inugami yang berbicara lewat perantara boneka Akira. Inugami bilang kalau dia dan juga Shiki baik-baik saja. Inugami pun meminta Kabane agar dapat menyelamatkan Akira. Kabane pun setuju dan langsung saja pergi mencari Akira. Di saat yang bersamaan, Akira dan Yui yang tengah berjalan, tiba-tiba Yap, Nobimaru pun muncul dan dia pun langsung mengubah wujudnya menjadi mode siluman. Dan dia pun langsung menyerang Yui. Sementara Akira sendiri dikurung oleh si Yui. Kakuran! Kutaran! Kori no mae dewa onaji koto da! Kamuenai gisei desu. Nantai yo. Berganti ke masa lalu dari Yui dan juga Akira. Akira pun bertanya kepada kakaknya, apakah menjadi kepala desa itu adalah hal yang sulit. Sebab Akira selalu melihat wajah dari Yui yang selalu saja suram dan tertekan. Namun Yui bilang kalau dia kuat dan Akira lemah. Jadi dialah yang lebih baik untuk menanggung rasa sakit dan kesusahan. Yui pun meminta Akira untuk tidak melakukan apa-apa selain tersenyum. Yui pun berjanji akan selalu melindungi Akira. Lalu terlihatlah Yui yang mengumpulkan para Yuki-onna wanita. Tanpa diketahui oleh si Akira, Yui pun langsung bilang kepada para wanita kalau dia akan memenuhi semua keinginan dari para wanita sampai mereka semua puas. Asalkan adiknya Akira dapat dibiarkan pergi meninggalkan desa. Jadi di sini Mimin akan memperjelas sedikit dulu ya. Jadi tugas dari kepala desa itu adalah untuk menjadi tempat bercocok tanam dengan semua wanita kemono di tempat itu. Dan si Yui ini mengorbankan dirinya untuk diaselole asalkan Akira adiknya itu dibiarkan pergi dari desa dengan selamat. Supaya Akira adiknya itu tidak tercemar seperti dirinya yang telah diaselole oleh para wanita. Lanjut, lalu pada akhirnya Hisame serta semua wanita pun setuju untuk mengabaikan kepergian dari Akira. Dan Yui pun langsung menyuruh Akira untuk pergi ke arah selatan, ke Tokyo, untuk menemui Inugami. Dan Yui berjanji akan menyusul Akira nanti di Tokyo. Lalu Akira pun pergi.
Akan tetapi Yui secara tidak sengaja mendengar pembicaraan daripada Yuki Onna wanita kalau mereka akan mengirim seseorang untuk mengejar Akira dan menghabisinya. Yui pun langsung pergi untuk menemui Hisame dan meminta penjelasan tentang hal tersebut. Namun Yui pun ditahan. Lalu Hisame menjelaskan kalau dia hanya mengabaikan kepergian dari Akira, bukanlah menjamin kehidupannya. Yui pun sangatlah kesal dan langsung saja melarikan diri. Lalu kembali lagi ke pertarungan. Setelah berjuang dengan sekuat tenaga, Nobimaru akhirnya dapat memiliki kesempatan untuk mengambil batu hampa. Namun Nobimaru bahkan tidak sanggup untuk menahan batu itu lebih lama, sebab memerlukan energi kehidupan. Nobimaru pun sangatlah kesal dikarenakan dia akhirnya tahu kalau dirinya telah dijadikan tumbal saja oleh bosnya, yakni si Inari. Akan tetapi Nobimaru berusaha untuk fokus kembali dan untuk mendapatkan batu tersebut. Namun tiba-tiba untungnya Kabane datang tepat waktu dan langsung saja menyelamatkan Nobimaru. Mereka berdua pun langsung bekerja sama dan membuat sebuah ide untuk dapat mengalahkan Yui. Rupanya Kabane memanfaatkan tubuh abadinya dan menyuruh Yui agar membakar dirinya supaya dia bisa melawan kekuatan es dari Yui. Yui juga langsung membuat sira es agar dirinya dapat bertarung melawan Kabane. Beralih kepada Akira, dia lalu memanfaatkan uap kabut agar bisa membuat sebuah es kristal yang sangat besar dan yang dapat menghancurkan kurungan, sehingga dia pun bebas dari kurungan. Kembali lagi ke pertarungan, Kabane yang melihat kalau apinya lebih lemah dari esnya Yui, dia pun meminta Nobimaru untuk meningkatkan apinya agar lebih panas. Dan pertarungan pun kembali berlanjut. Hingga pada akhirnya Kabane pun berhasil unggul dari Yui. Saat akan memukul Yui sekali lagi, Akira pun muncul dan menghentikan Kabane. Dan saat itu juga tubuh dari Kabane hancur menjadi abu. Sementara itu Yui menjadi sekarat dikarenakan energi kehidupannya dipakai berlebihan saat melawan Kabane. Nobimaru pun datang dengan tengkorak milik Kabane. Lalu dia pun berkata kepada Akira kalau kakaknya akan mati kehabisan energi kehidupan. Akira pun tidak terima kalau kakaknya harus tewas. Dia pun sekuat tenaga mencoba untuk mencabut batu hampa dari dadanya Yui. Dan tiba-tiba muncullah ingatan dari Yui. Dan rupanya sewaktu Yui kabur dari Hisame, Yui pergi ke gunung dan memohon agar dapat menggunakan kekuatan dari batu hampa demi bisa melindungi adiknya. Kabane pun juga datang dengan tubuh yang sudah lumayan normal. Kabane langsung membantu Akira untuk melepaskan batu hampa dari dada Yui. Namun batu kehidupan milik Kabane justru menyatu dengan batu hampa. Dan akhirnya Yui pun terlepas dari pengaruh batu hampa. Setelah itu Inari pun datang dan mengambil batu tersebut. Namun untung saja Inugami juga datang. Dan Inugami pun bilang kalau batu itu adalah batu milik Kabane dan juga milik Yui. Dikarenakan batu hampa telah menyatu dengan batu kehidupan. Inari pun kecewa dan sangatlah kesal kepada Inugami. Dia pun mengajak Nobimaru untuk pergi dari tempat itu.
Lalu mereka pun membawa Yui ke klinik milik Ayu untuk diobati. Kemudian saat Yui sudah tersadar dari pingsannya, Inugami pun bertanya kepada Yui apakah benar desa bersalju telah lenyap. Yui pun membenarkan hal itu dan dia pun bilang kalau dialah penyebabnya. Hal ini dikarenakan para wanita Yuki Onna di tempat itu telah menipunya dan hendak untuk membunuh adiknya Akira. Kabane pun lalu bertanya kepada si Yui mengenai informasi tentang orang tuanya berdasarkan batu hampa. Yui pun cuma bilang kalau mungkin saja itu ada hubungannya dengan insiden kemono. Inugami pun menjelaskan kepada mereka kalau insiden kemono adalah perang antara para kemono melawan para manusia 1000 tahun yang lalu, di mana batu kemono dibuat oleh para kemono terkuat pada zamannya dengan tujuan untuk menghapus ingatan dari kemono lain dan juga para manusia agar mereka semua dapat memulai awal yang baru. Dan batu kemono itu diberikan turun-temurun kepada keturunan, agar para keturunan dapat menjaga keseimbangan dari kekuatan. Yui pun bilang jika orang tua Kabane meninggalkan Kabane dengan batu kemono, maka orang tua dari Kabane mungkin saja adalah seorang pemimpin kemono yang sangatlah terkenal. Inugami pun berencana untuk mencari informasi tentang orang tua dari Kabane. Yui pun langsung memberikan batu hampanya kepada Kabane untuk digunakan dengan baik. Setelah itu Akira dan Yui pun saling memaafkan dan akhirnya mereka pun berpelukan dan juga berfoto jari. Yeay. Di lain tempat Nobimaru mendatangi Kon dan dia pun menyampaikan misi yang diberikan oleh Nona Inari kepada Kon, yakni untuk mendekati Kabane dan mengambil hati dari Kabane, serta mengambil batu kemono dari Kabane juga. Lalu Akira pun berpamitan kepada Inugami, Shiki dan juga Kabane, dikarenakan dia akan berlibur dengan kakaknya. Inugami lalu mengajak Kabane dan juga Shiki untuk pergi ke Shinkoku, tempat asal dari Inugami, untuk bertemu dengan seseorang yang memiliki batu kemono juga. Akan tetapi Shiki tidaklah ikut dikarenakan dia akan bersama dengan keluarganya. Dan saat akan pergi, Kon datang dan meminta untuk ikut dengan Inugami serta Kabane. Inugami dan Kabane pun setuju-setuju saja, walaupun mereka tahu kalau Kon sedang memata-matai mereka. Lalu perjalanan untuk mencari orang tua dari si Kabane pun baru dimulai. Capek juga. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Dan season 1 dari anime Kemono Jihen ini telah selesai, guys. Untuk itu jangan lupa subscribe, like, dan juga share video ini jika kalian suka dan kalian mau tentunya. Bye-bye. Kita tunggu saja season kedua dari anime ini karena anime ini adalah anime yang cukup keren dan keren, guys. Oke, see you for next video, guys. Jangan lupa untuk mendukung Mimin dan sampai jumpa di next videonya. Bye-bye.